Ternyata buat naruh sepedanya bunda. Gokil, dalam 2 minggu apa berapa ini? Beli sepeda 2. Luar biasa. Ini bos Q. Lagi satu bos Q. Satu poli. Gila, dalam 2 minggu atau berapa hari tuh. Dan semua juga diganti nih guys, ini velo. Ini velonya cantik tulisannya. Ini kayak luntur-luntur gini apa? Nggak ori jadi velonya nih. Apa enggak? Apa karena udah kepake ya jadi gesrek? Tapi kayaknya emang beda ini bro. Wah, jangan-jangan KW ini. Kalau ini dari jahitannya juga mulus. Bagus ya? Kelihatannya bagus. Ini kelihatannya emang mulus. Nah ini, ya moga-moga awet lah. Jadi ini ceritanya sepeda dilungsurkan ke saya. Saya udah lama nggak punya sepeda. Dulu saya punya, saya jual karena nggak terpakai. Nih sekarang dapat bekasnya bunda. Bukan bekas, yang orang baru dikasih sama bunda. Alhamdulillah. Semoga berkah ya bun. Bundanya jadi ini. Coba kita toncet. Ya. Modelnya beda lagi. Ini yang original. Ya. Yang unik nih. Wah ini kayak Kubah masjid. kayak kubah masjid mah. Tapi kayak style-style Indiana ini. Iya. Jangan-jangan diimpor dari India ya. Ya, bos Q. Nah, ini sobat kita yang ini bulat banget, Bro. Tampangnya bulat banget. Yang ini bulat banget. Yang no weh mana nih? Yang satu kurus. Ya Allah, padahal saya makannya mending nyabu mulu tiap hari. Saya makannya cuman buah paya, seksi. Lah ini. Ya Allah, emang kalau jauh dari pasangan hidup seperti ini merana. Jadi kan, kalau jauh dari pasangan hidup tuh merana kata Bro Rizky. Astagfirullah. Oke, semangat kan. Ngomong kan. Makan juga. Gak apa-apa. Bahasa nggak inget nih. Emang kalau makan keringetan ya? Enggak lah, sehat. Pedes lah. Lumayan pedes sih. Kita nggak doyan pedas. Sambal ini bumbu balado telurnya. Mana dagingnya? Nggak ada ayam lah kalau nasi kuning. Jangan ayam lah. Nggak ada daging-dagingnya apaan? Telur semua. Daging kambing gitu. Ya. Tadinya gue mau nyabu, beli sabuk. Ngeri. Tapi langganmu nggak jualan. Kan bisa online. Ente jualan online, belinya online juga. Jualannya online, jajannya masih offline. Gimana nih guys? Ini ontak satu kita. Pagi ini jajannya jajannya offline, tapi jualannya mau online. Itu piye? Mau ya disinkronkan gitu. Ya enggak juga lah, itu pilihan saja. Dan memang kita saat ini di dunia persilatan, lidah lagi. Di dalam perbisnisan, kita ini di Indonesia masih banyak kombinasi. Jadi belum bisa kita juga full online. Pastinya kita masih menggabungkan yang offline dan online karena memang teknologi di bangsa kita juga masih belum rata. Terus usia dari para senior, para suku mereka kan juga belum lancar secara pengadopsian teknologi kekinian ya. Bahkan yang usia-usianya udah usia itu mereka juga masih susah kalau suruh transfer aja, bukan pidato ya. Ada beli congfang, suruh transfer malah dimaki-maki kita kemarin. Ada salah satu, Dia nggak ada m-banking kali. buka, jadi gimana mau beli suruh transfer, percaya gimana saya mau percaya. Walah pokoknya bahasanya tuh menyedihkan sekali, membuat hati terpesona sampai guling-guling. Dan parahnya juga mimin, saya malam-malam jam 3 malam bro ditelepon sama itu bunda. bunda nggak tahu dari mana, ceramah jam 3 malam bisa reject. Ceramah di WA, ditelepon gak diangkat.
Dan yang endingnya akhirnya dia minta COD. Ya sudah, karena kita ada kenalan ojek bagus gitu. Ini bukan curcol tapi cerita, salah satu cerita bahwa teknologi itu juga belum merata, dan kita juga sebagai penjual online kadang juga mesti gimana ya, pintar-pintar menghadapinya gitu. Nah, singkat cerita, si pembeli yang udah pidato sampai 7 turunan itu akhirnya kita ya udah kita layanin lah, kita mencoba memberikan terbaik. Si Samson nih ada sesuatu yang kurang. Jadi udah pesan lagi gitu. habis tuh wijen. Nah, si biji-bijinya tuh kosong. Nggak mau bayar. Drivernya yang nganter dibajak, nggak boleh pulang. Akhirnya sudah, Bu, kalau emang nggak mau bayar silahkan diambil aja. Cuman drivernya yang nganter lepasin, kasihan punya anak dan bini. Saya gituin aja, udah saya close aja, dan saya ujung-ujungnya itu saking saya udah naik hitam gitu ya, tapi tertahan ya. Endingnya lu refund kan? Enggak, endingnya ternyata ya dibayar. Cuman dia minta dipotong. Motongnya nggak tanggung-tanggung 10.000. Hanya kurang biji wijen 10.000. Aduh. Ya memang kurang sih, cuman nggak separah itu juga kali gitu. Intinya sih bukan masalah kurang dan masalah duitnya sih. Yang problem adalah memang ada beberapa generasi yang di dunia per-onlinean itu masih ya kita harus maklumi gitu. Jadi tidak bisa juga 100% online untuk detik ini, terutama di produk saya gitu. Walaupun saya everyday ngejualnya secara online segala macam, tapi ya semi online, semi offline. Chatnya WA, bahkan transfernya minta diantar, bayar di sana, jauh wes lah gitu. Jadi pintar-pintar ya guys. Dalam menjalankan bisnis memang kita harus bisa lentur seperti daun kelor. Tapi tidak boleh juga sekeras batu. Tetapi ada momentum juga yang kita harus keras, harus tegas gitu. Kalau enggak ya kita ambruk, bos. Ya enggak? Bisa terkapar terbahak-bahak gitu. Bayangin terkapar terbahak-bahak, gimana coba? Cuman satu lagi nih, ini pagi ini ada keanehan. Coba teman-teman saksikan. Ada barang satu geletak. Ini antara jorki, dekil atau jorok nih. Buset, hitam masih sekali. Dibahas gituan. Itu punya minyak, kakak. Nah gimana Minyak caranya? wijen tuh buat Tapi ya lupa. Allah, ini kesannya ini apa? Jadi tas ini buat lap. Mirip banget kalau misalkan kalau di dapur masak lap. Nah inilah warnanya persis sih minyak-minyak. Nah minyak tuh. Ya Allah, sampai belakang-belakang bos. Emangnya nih. Sampai belakang-belakangnya warnanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di rukiah. Di rukiah jadi betul. Sampai di sini ada putih-putih apa ini? Najis mughalladhah. Ya Allah. Orang kalau udah kebiasaan barang second ya begini nih. Itu baru onta. Nggak pernah namanya dicuci. Ini perlu disucikan 7 turunan ini. Disucikan. Ya Allah. Ini Oppo ini dulu ceritanya belinya kredit guys. Kes gitu. Udah beli kredit. Nah, ada cerita seru di balik HP Oppo ini. Waktu beli, si Samson ini katanya belum pernah makan pizza gitu. Nantangin, bro, ayo udah kredit HP boleh, tapi ayo kita tak jajanin makan kata dia. Ya gue bilang kalau nggak jajanin yang kualitas gitu. Apaan, gue minta steak waktu itu. Ya lo sekali-kali maksud gue biar bukan sayanya mau ngarap steaknya, tapi biar dia ngerasain makan steak gitu. Waduh. Akhirnya udah nyampe depannya nyerah lihat harga. Waktu itu bisa lebih mungkin 200-300 atau berapa. Dia mundur. Aku pengennya pizza gitu. Yakin, doyan lo. Gue sih jujur kalau suruh makan pizza bisa mundur gitu. Tapi karena dia pengen ya wes lah. Saya jabanin. Yang gitu. size-nya kecil, paling kecil kan. Terus akhirnya order yang mana? Tak suruh milih tuh, bingung dia. Aduh, ini lagi. Takut nggak habis karena lu nggak doyan kan? Udah mau, tapi bingung gitu. Dan dia milihnya apa? Yang kecil banget, yang ya ukuran small lah gitu. Dan aku nggak tahu lah minumnya apa. Yang pasti mungkin teh manis kalau dia suka. Nggak tahu minumnya apa lupa. Sama kayak lu lemon kayaknya. Nggak tahu. Teh Kalau lemon. aku kan pasti ya nyarinya lemon gitu. Dan bener, dan lidahku ngerasain, aduh inilah lidahku nggak cocok ya, biasa lidahnya uang deso gitu. Nah dia bener, makan boro-boro habis 2 ya. Cuman berapa gitu, pokoknya sisanya masih banyak banget, padahal cuman yang small gitu.
Dan terbukti kan, dan dia nggak suka pizza kawan-kawan. Biasanya apa? Nyabu nasi kuning disuruh makan pizza. Coba kalau makan daging aku rasa masih masuk, cuman ya karena ngeliat harganya ya gitulah cerita-cerita katrok zaman dulu, bukan merendahkan tapi cerita-cerita seru gitu. Jadi ya pelajaran bahwasannya hal-hal kita harus dicoba gitu, mentang-mentang jualannya di pinggir jalan gitu. Jadi mentalnya juga harus dites sekali-kali. Masuk ke mall, nonton, mungkin nggak tahu udah nonton 21 belum bro? Belum. Dulu dulu ngajakin nonton juga tuh, tapi sampai detik ini bayangin di Jakarta udah berapa tahun loh? 2 tahun lebih lah. Dia itu produknya bagus, kualitas bagus, yang beli itu majority ya bermobil semua gitu. Tapi yang namanya ke mall nonton aja belum. Ya Allah. Ya beruntung sekarang pandemi jadi ada alasan gitu. Wah, belum nonton karena pandemi, tapi nggak tahu di masa depan. Ya, teman-teman ya itu. Ini juga pengaruh dari pengadopsian teknologi, kedua juga mental katro. Dari saudara kita yang menyedihkan loh. Menyedihkan. Padahal hasilnya guys, jualan itu sehari-hari bisa 300 gope, bahkan mendekati 1 juta bersih gitu. Tapi nonton ke mall aja nggak berani. Ya Allah, ya Robi. Bukan genre gue. Bukan genre, tapi kita kan mesti tahu. Kita nggak harus lebay-lebayan, gaya-gayaan nggak, tapi sekali ya. Tahu lah biar kita jangan tertinggal. Apalagi di dunia online ini kalau kita ketinggalan ya rampung guys. Kita bisa tumbang sebelum berdiri gitu. Tumbang sebelum berdiri gimana? Ya itu mentalnya udah takut duluan gitu. Kalau bahasanya orang Jawa itu ya wedi karo ayang-ayangi dewe. Jadi kita belum menjalankan aja kita udah kalah sebelum bertempur gitu. Kalau nggak kalah sebelum bertempur ya itu Timon Bungke Jongko Ibo. Timon Bungke Jogo Imbo gitu. Jadi ada dan tiadanya kita itu nggak ngaruh ke orang lain, itu menyedihkan sekali kita. Ya Allah, diciptakan manusia sebagai khalifah di dunia ini, jadi ada dan tiadanya aja nggak dipeduliin orang. Ya Allah, itu makanya. Gimana sedihnya ya? Iya, makanya kita mestilah melakukan yang terbaik, yang terhebat, biar ya kita dianggap dimenungsake lah gitu. Wis menungso ora dianggap menungso lah yo. Ya Allah, sakitnya sampai ulu hati terbelakang, bukan terdalam lagi. Tembus sampai belakang. Udah ada manusia tapi nggak dianggap manusia kan. Aduh, ini ya saya dulu juga termasuk seperti itu gitu. Apalagi zaman-zaman masuk SMA. Aduh, itu dunia yang sangat menyedihkan. Saya jadi bahan bully-bulian karena kendesaan saya. Tapi sebenarnya satu sisi itu jadi daya jual ya kalau saya dari deso. Cuman karena mental saya masih katro ya, jadi mental terbelakang tadi dari dada tembus ke belakang. Jadi saya barisan paling belakang. Nah ini mungkin ya, ini perlu juga diracunin supaya bisa berubah lah ya. Siapa tahu pulang-pulang udah naiknya pesawat tempur gitu kan. Siapa ya yang pernah naik pesawat tempur, siapa coba? Pulang kampung naik pesawat tempur. Ngeri itu dari Jakarta ke Purbalingga, cuman Nusa Kambangan, ini kan pasukan Nusa Kambangan nih, baru lepas dari kandang. Ini kalau bayangin dari Jakarta Nusa Kambangan naik pesawat tempur, hanya hitungan menit. 1 menit gitu, buset, turun-turun langsung kakinya nggak bisa diri guys. Tadinya lurus kaki itu, jadi bentuknya lingkaran. Badannya tadinya lurus, jadi jajaran genjang. Trapesium kalian. Badan bentuknya trapesium. Ini gimana? Badan trapesium. Trapesium bentuknya gimana sih? Kotak bukan ya? Kotak sama persis? Iya beda lah. Apa beda panjang dan lebarnya sama? Ini gini trapesium. Oh, wah, udah lupa ya. Udah lupa diri, lupa ingatan pula. Aduh. Jadi gitu deh guys, ya kita cerita-cerita gila aja biar bahagia. Yang pasti jangan mencela ya, tapi menjatuhkan boleh lah ya. Mencela nggak boleh, menjatuhkan boleh. Bukan begitu bro? Ya. Kita stop dulu lah. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes.
Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.
Oh, nggak ada isinya, bro. Itu di sana semua. Gue bawa dikit hari ini. Bro, itu kok bisa begitu, bro? Saya tumbang. Mau dimodifikasi itu. Mau bikin tapak lebar. Bisa terkapar di situ beliau. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.